In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Apabila dia diperintahkan untuk melakukan penjagaan, maka dia akan menyempurnakan penjagaan tersebut. Kemudian apabila wa in kana fis saqa, kana fis saqa. Apabila dia diperintahkan untuk menjaga barisan di belakang, maka dia akan sungguh-sungguh menjaganya. Ini apa maksudnya ini? Ini maksudnya ya, sungguh-sungguh dalam beramal, termasuk bagian ketiga, macam yang ketiga dari al-ihsan. Ihsan itu kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada 3 macam. Ihsan bainal abdi wa rabbih, ihsan bainan nas, wa itqanil amal. Ihsan fi itqanil amal. Ihsan ada 3 macam. Pertama, ihsan antara hamba kepada Allah, yaitu bertakwa, mengikhlaskan amalan, beramal soleh, serta beriman. Memperbaiki hubungan antara makhluk dengan khalik. Itu ihsan kepada Allah. Ada ihsan bainan nas. Ihsan bainan nas, kalau sesama muslim, ya menyempurnakan hak yang 6. Hak yang 6. Hak sesama muslim, menjawab salam dan seterusnya. Ihsan sesama manusia, saling menghargai dan saling menghormati. Dan yang ketiga, macam ihsan yang ketiga, itqanul amal, yaitu sungguh-sungguh dan tekun dalam melakukan sesuatu. Kalau ini contoh dari Syekh Utsaimin, kalau misalkan kita baca buku, katakanlah fikih wudu, jangan nanti baru 1 paragraf antum pindah ke fikih al-jihad. Belum selesai fikih wudunya, baru 1 paragraf antum pindah ke buku yang lain. Itu enggak, harus selesai betul. Jangan jangan berpindah. Itqanul amal. Nah, sifat orang yang dikatakan oleh Rasulullah beruntung adalah dia sungguh-sungguh dalam menekuni amalan. Kalau dia diperintahkan untuk menjaga barisan terdepan, dia akan sungguh-sungguh. Dia akan maksimal, totalitas dalam menjaga amanah. Kalau diperintahkan untuk menjaga barisan di belakang, pun demikian. Kemudian kata Rasulullah SAW, tapi inista'dzan lam yu'dzanlah. Kalau dia minta izin, dia tidak akan dikasih izin. Artinya apa? Dia tidak bernilai dalam pandangan manusia. Betapa banyak orang yang seperti itu ya. Contoh misalkan, ini contoh dari Ustadz Armen. Ada orang yang masuk misalkan ke rumah orang yang kaya, ke rumah orang pejabat, ke rumah pengusaha yang pengamanannya 7 lapis misalkan, yang ada herdernya, ada satpamnya 2 kiri kanan, ada pagernya kalau disentuh kesetrum gitu kan. Datang orang yang biasa-biasa aja, pakai sendal jepit, yang pakai bajunya baju koyak kemudian dijahit sendiri, ya, kemudian rambutnya tidak bersisir. Datang dia nanya tuan rumah, ingin ketemu. Kira-kira apalah kata satpam? Baliklah kau, katanya. Banyak sekali. Ini sta'dzan lam yu'dzanlah. Ketika dia meminta izin, dia tidak dikasih izin. Ketika ada antrian, maka dia tidak dilihat. Tapi orang ini mulia di sisi Allah. Banyak orang seperti itu. Barangkali di sini ya, Masya Allah, ada orang yang statusnya talibul ilmi, duduk belajar ilmu agama di Masjid Al-Jihad. Biasa-biasa saja, tapi derajat kemuliaannya lebih tinggi daripada ustadz yang menyampaikan tausiah. Bisa jadi seperti itu. Jangan pula antum senyum-senyum sendiri. Merasa, kayaknya ana nih Pak Ustadz itu ya. Tapi bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Bisa jadi. Barangkali ada di sini wali Allah yang kita tidak tahu. Wali Allah, kata Imam Ibn Taimiyah, adalah orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan derajat kemuliaan itu tidak ada yang tahu.